gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom rekan-rekan PPGT Klasis Kaltara. Kembali kita bertemu dalam renungan online Bina Muda edisi 3 Mei sampai 9 Mei 2026, di mana dalam sepekan ke depan kita akan dituntun dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang pertama hingga ayat yang kelima, dan disambung dari Mazmur pasal 15 ayat yang ke-16 dengan tema kita sepanjang minggu ini, yaitu tangan yang menghidupkan. Mari kita persiapkan perenungan kita. Kita buka dari Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ayatnya yang pertama hingga ayat yang kelima, dan ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita bersama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini Tuhan, kami percaya itu adalah anugerah dari Tuhan yang nyata bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kami sebagai pendengar, kami boleh dengar dengan baik dan kami boleh pahami dengan baik. Kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pemuda di tengah-tengah Klasis Kaltara ini ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menceritakan, Tuhan kiranya mampukan agar boleh berkenan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, mampukan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perenungan, mari kita simak bersama dari Mazmur pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang kelima, dan disambung dari ayat ke-15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, aman dalam tangan Tuhan. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu lah, tuntunlah dan bimbinglah aku, keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Sambung ayatnya ke-15 dan ke-16. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Amin firman Tuhan. Ya, dari ayat yang saya bacakan ini teman-teman merupakan terjemahan baru yang kedua, edisi terjemahan baru yang kedua. Jadi jika ada kata-kata sedikit yang berbeda dengan Alkitab kita yang sebelumnya,
saya menyampaikan bahwa ini merupakan edisi terjemahan yang kedua. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam perenungan. Nah, teman-teman PPGT, sebagai pemuda, perasaan malu sangat berkaitan dengan semangat hidup seseorang. Ketika orang malu atau dipermalukan karena harga dirinya direndahkan, seringkali memengaruhi keputusan-keputusan yang dapat berakibat hidup atau mati. Apalagi jika tidak ada orang yang hadir mendampingi dan menguatkan. Kehadiran orang yang dapat dipercaya memberikan perasaan tenang dan kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Ya, pernyataan ini benar ya teman-teman pemuda. Ketika kita sebagai pemuda, ketika kita direndahkan atau dipermalukan oleh seseorang atau beberapa orang atau kelompok tertentu, tentu kita merasa bagi kita yang mentalnya kuat, kemungkinan dengan hal tersebut kita akan mungkin lebih berkembang lagi. Kita akan lebih improve dengan omongan-omongan yang merendahkan tersebut. Tetapi teman-teman, jika kita adalah pribadi yang kemungkinan sensitif, ya bisa jadi ketika kita mengalami hal tersebut, kita direndahkan, kita dipermalukan, kemungkinan ya sebagai kita yang sensitif mungkin kita bisa down. Apalagi tidak ada orang yang bisa menjadi tempat untuk kita meluapkan perasaan kita tersebut ya, ketika kita mengalami hal tersebut. Jadi support system itu sangat penting teman-teman bagi kehidupan kita ya. Sebagai support system, pasti ketika kita mengalami hal tersebut ya, kita pasti mendapat rasa tenang, rasa semangat karena adanya support system itu, baik melalui orang tua, teman atau sahabat kita. Nah, Daud juga mengalami masalah yang berkaitan dengan tekanan sosial, harga diri, dan soal hidup matinya. Ada banyak musuh yang mengelilinginya untuk mempermalukannya dan ingin mencabut nyawanya. Musuh memakai berbagai intrik politik dan jebakan-jebakan nyawanya. Jebakan-jebakan yang bermaksud mempermalukan dan mencabut nyawa Daud. Nah, teman-teman, Daud juga mengalami masalah yang berkaitan dengan tekanan sosial, harga diri, dan soal hidup matinya. Ada banyak musuh yang mengelilinginya untuk mempermalukannya dan ingin mencabut nyawanya. Musuh memakai berbagai intrik politik dan jebakan-jebakan yang bermaksud mempermalukan dan mencabut nyawa Daud. Nah, dari kalau pernyataan tersebut, teman-teman, bisa kita lihat salah satu contohnya, yaitu salah satu contoh yang ingin memalukan atau merendahkan Daud pada saat itu. Kita bisa lihat kisah Raja Saul ya teman-teman, dimana kita tahu banyak cara Saul untuk mencelakakan Daud, tetapi Tuhan terus menyertai Daud. Musuh menjadikan Daud sebagai bahan tertawaan di lingkungannya. Bisa kita bandingkan dengan ayat 12 teman-teman. Kalau kita baca kembali, hal ini terjadi karena Daud berbeda. Ia adalah orang yang mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang ia sembah. Sementara orang-orang yang membencinya lebih suka menyembah berhala. Bisa kita lihat kembali di ayatnya yang ke-7 teman-teman. Ya, kalau kita lihat kisah Daud dan Goliat teman-teman, kalau dibilang ukuran Daud itu sangat kecil, sementara Goliat pada saat itu dianggap sangat besar, dan tidak mungkin seorang Daud yang kecil ini bisa mengalahkan Goliat. Tetapi karena penyertaan Tuhan, Daud boleh menang melawan Goliat. Nah, Goliat ini adalah salah satu contoh atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, teman-teman. Padahal sebelumnya Daud sempat diremehkan dan dianggap masih muda, dianggap masih merah untuk mau bertarung atau hadir dalam peperangan. Tapi kembali lagi teman-teman, karena Daud mau menyerahkan dirinya dan karena pertolongan Tuhan, Daud boleh mengalahkan Goliat pada saat itu.
Daud percaya bahwa Tuhan akan mengeluarkannya dari jebakan musuh karena Tuhanlah tempat perlindungannya. Meskipun Daud menjadi bahan tertawaan, namun Tuhan menerimanya. Tuhan mendengar suara permohonannya. Itulah sebabnya dengan yakin Daud tetap berkata, "Engkaulah Allahku," meskipun banyak pihak ingin mencelakai dirinya. Rasa hormatnya kepada Tuhan membuat ia tidak takut menghadapi musuh yang hendak mempermalukannya. Seperti cerita tadi itu ya teman-teman, Saul dan Daud serta Goliat dan Daud. Ia percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan menjaga nyawanya sekaligus menjaga harga dirinya. Terlebih pada era Daud, kebenaran seringkali diukur dari siapa yang kemudian jatuh dan kalah atau bahkan mati. Ya, pada saat itu jika mereka berperang, salah satu mereka kalah, mereka yang kalah akan semakin ditindas. Sementara mereka yang menang pasti akan semakin berkuasa. Jadi pola atau cara ukur mereka pada saat itu seperti itu teman-teman. Itu sebabnya perlindungan Tuhan terhadap nyawanya sama saja dengan perlindungan Tuhan terhadap harga dirinya, harga diri Daud. Dalam tangan Tuhan ada hidup dan kehormatan. Oleh karena itu, ia selalu rindu untuk berlindung di dalamnya. Nah, teman-teman PPGT, selalu ada Tuhan yang menerima dan membela kehormatan kita. Kita tidak perlu takut berbeda karena keyakinan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu untuk selalu datang berserah kepadanya, agar hidup dan kehormatan kita selalu dalam lindungan tangannya. Jika memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak punya support system yang secara kita lihat tidak ada, entah bukan dari orang tua kita, teman atau sahabat kita, ya mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan teman-teman. Jadikan Tuhan sebagai tempat kita berserah dan kita percaya bahwa melalui Tuhan kita mendapat perlindungan. Tuhan juga dapat memakai pekerjanya untuk menolong kita. Ia dapat memakai pendeta, orang tua kita, sahabat kita, dan orang dekat kita. Sebaliknya, ia dapat memakai kita untuk menolong dan menjaga kehormatan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, amin firman Tuhan. Ada sedikit perenungan untuk diri kita masing-masing kembali teman-teman, bahwa sudahkah kita berani untuk berbeda sikap dan pilihan dengan orang lain karena keyakinan kita dengan Tuhan? Mari kita jawab itu dengan kita melihat kembali kehidupan kita masing-masing, apakah kita betul sudah mau berani untuk berbeda karena keyakinan kita dengan Tuhan. Ya, semoga melalui renungan kita pada saat ini teman-teman, boleh kita terus kulik lagi, kita dalami lagi, dan boleh kita pedomani dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita kembali satu dalam berdoa. Kita bersyukur untuk renungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan, perenungan pada saat ini boleh kami pahami dengan baik, dan kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami boleh berani berbeda karena iman kami kepadamu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, biar kami boleh terus memberitakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan kita atau bahan renungan kita edisi 3-9 Mei 2026. Terima kasih. Shalom. Salam PPGT. KDR siap utus, teguh dalam Kristus. Seperti wanita
Senyum